Kali ini kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Interaksi sosial atau hubungan timbal balik yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, imitasi. Imitasi merupakan kecenderungan meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang yang dianggap menarik. Contoh, seorang balita akan meniru cara orang tuanya berbicara, tutur bahasa yang digunakan, cara orang tuanya makan, dan lain-lain karena sering melihat perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut. Faktor yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama persis atau identik dengan pihak lain. Contoh, beberapa orang rela menghabiskan uangnya untuk melakukan operasi agar mirip Barbie, seperti yang dilakukan Valeria Lukyanova, gadis asal Ukraina, yang rela menghabiskan uangnya dan menjalani operasi agar mirip Barbie. Faktor yang ketiga adalah sugesti. Sugesti yaitu pemberian pengaruh, sikap, pandangan, dan pendapat terhadap orang lain, dan orang yang menerima tersebut melakukannya tanpa dipikir ulang. Contoh, seorang siswa bolos sekolah karena diajak temannya bermain, tanpa memikirkan dampak buruk dari bolos sekolah tersebut. Faktor keempat yaitu motivasi. Motivasi merupakan dorongan, pengaruh, atau stimulus yang dapat bersumber dari diri sendiri maupun diberikan oleh orang lain atau kelompok lain. Pihak yang diberikan motivasi akan tetap bersikap kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Contoh dari motivasi yaitu penghargaan dalam bentuk pujian yang diberikan oleh orang tua ke anak. Saat si anak mendapat nilai baik, maka akan mendorong si anak tersebut untuk berprestasi. Atau seperti yang dilakukan Mary Riana yang memberikan motivasi-motivasi melalui kata-kata. Yang dilakukan Mary Riana ini dapat mendorong orang lain untuk bangkit dari keterpurukan bagi yang tergerak hatinya. Faktor yang kelima yaitu simpati. Simpati merupakan suatu proses ketika seseorang merasa tertarik kepada pihak lain berkaitan dengan perilaku atau penampilannya. Namun, simpati ini tidak disertai oleh tindakan. Contoh dari simpati yaitu mengucapkan turut berduka cita atau bela sungkawa kepada seseorang yang mengalami musibah atau kemalangan. Berbeda dengan faktor yang terakhir yaitu empati. Empati artinya kemampuan untuk merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan situasi yang dialami atau dirasakan orang lain. Biasanya disertai tindakan. Contoh, mendonasikan sebagian harta untuk membantu orang-orang yang tertimpa bencana alam. Mendonasikan sebagian harta untuk orang yang terkena bencana termasuk sebuah tindakan. Empati tidak hanya sebatas merasakan, melainkan juga disertai dengan tindakan. Sekian materi kita hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.